Tes shakedown yang merupakan tes perdana dalam sebuah musim balap MotoGP memiliki aturan berbeda dari tes pramusim. Tes shakedown hanya diikuti tes rider, pembalap debutan, dan para pembalap reguler pabrikan berkonsesi. Sementara itu tes pramusim boleh diikuti semua rider. Dalam aturan konsesi terbaru, Yamaha dan Honda yang menduduki posisi terbawah pada klasemen konstruktor 2023 kini jatuh di kategori D. Hal ini membuat mereka mendapatkan beberapa hak istimewa untuk mengembangkan motor mereka dan mengejar performa motor-motor pabrikan lain. Pabrikan MotoGP yang jatuh di kategori D dibebaskan menjalankan tes dimanapun dengan jumlah tak terbatas. Selain itu, mereka diizinkan untuk menjalani tes baik dengan tes rider maupun dengan pembalap reguler. Mereka juga mendapatkan alokasi 260 ban untuk tes. Atas alasan inilah, para pembalap reguler dan tes rider Yamaha dan Honda akan meramaikan tes shakedown di Sepang, sebelum melanjutkan tugas dalam tes pramusim di trek yang sama pada 6 hingga 8 Februari 2024 dengan para rider pabrikan non-konsesi. Dengan begitu, duet Monster Energy Yamaha Fabio Quartararo dan Alex Rins bakal turun lintasan bersama sang test rider Cal Crutchlow. Duet Repsol Honda Joan Mir dan Luca Marini serta duet LCR Honda Johan Zarco Takaki Nakagami akan berkendara bersama test rider Stefan Bradl dan Takumi Takashi. Sejak 2023, MotoGP memang menggelar balapan sprint dan balapan Grand Prix yang membuat jumlah balapan 2 kali lipat lebih banyak dari musim-musim sebelumnya. Kebijakan ini sampai sekarang masih diprotes mayoritas pembalap karena meninggikan risiko kecelakaan dan cedera. Pembalap juga menyatakan kehadiran sprint membuat kinerja mereka selama pekan balap tidak maksimal karena minim diskusi dengan tim. Mereka bahkan menyebut bahwa balapan sprint meski durasinya lebih pendek justru membuat mereka jauh lebih kelelahan ketimbang balapan Grand Prix. Pada 2024, MotoGP dijadwalkan menggelar 22 seri yang berarti akan ada 44 balapan. Walau seri Argentina dikabarkan batal, KTM pun sudah berkali-kali menyampaikan keinginan jumlah seri dikurangi. Dan Bayer kini kembali menyatakan hal tersebut jelang musim baru. Bayer pun mengaku memaklumi jika Dorna ingin terus menambah jumlah balapan demi menjaga status prestisius MotoGP. Namun, pria asal Jerman ini yakin MotoGP tetap bisa menyajikan pertarungan yang hebat dengan jumlah seri yang lebih sedikit. Seperti yang diketahui, para rider Ducati MotoGP mengikuti tes ini untuk dijadikan sesi latihan. Tes ini bersifat tertutup dan diselenggarakan oleh Aruba.it Racing Ducati. Mereka mengajak tim-tim World Superbike lainnya, begitu juga para rider Ducati MotoGP dan VR46 Riders Academy untuk berbagi lintasan. Seluruh pembalap mengendarai motor Superbike sesuai dengan pabrikan yang mereka bela. Pada hari kedua, hanya Valentino Rossi yang memutuskan untuk tidak turun lintasan, sementara para ridernya tetap berkendara. Sang anak didik Morbidelli pun mengalami kecelakaan hebat di tikungan 9 pada pukul 15.30 waktu setempat dan memicu dikibarkannya bendera merah. Menurut laporan Sky Sport Italia, Morbidelli kehilangan kesadaran akibat kecelakaan itu. Duet Gresini Racing Marc Marquez dan Alex Marquez yang kebetulan ada di belakangnya segera berhenti dan memberikan pertolongan sampai petugas medis datang. Mengingat ini merupakan tes tertutup, jumlah petugas medis dan petugas trek alias marshal yang dikerahkan memang cukup minim. Setelahnya, Morbidelli dibawa ke medical center sebelum ditransfer ke rumah sakit Faro untuk diperiksa lebih lanjut. Pemeriksaan pertama menunjukkan Morbidelli tak mengalami cedera serius dan CT scan-nya menunjukkan hasil negatif. Meski begitu, Pramac mengumumkan bahwa sang juara dunia Moto2 2017 dan runner-up MotoGP 2020 itu harus dirawat inap semalaman untuk diobservasi lebih dalam oleh para dokter. Salah satu inovasi teknis besar pada musim MotoGP 2023 adalah sasis serat karbon yang diperkenalkan oleh KTM pada paruh kedua. Perusahaan yang berbasis di Matigoven ini telah mengerjakan bagian tersebut dengan harapan dapat mengejar ketertinggalan dari Ducati di urutan teratas dengan Dani Pedrosa melakukan sebagian besar pengembangannya.
Ia pun memulai debut sasis itu di Misano pada September. Sasis ini kemudian diberikan kepada para pembalap Red Bull KTM Factory Racing, Brad Binder dan Jack Miller yang memakainya pada putaran terakhir tahun ini. Itu memberikan sensasi yang luar biasa, terutama bagi pembalap asal Afrika Selatan itu. Namun pembalap Tech 3 saat itu, Pol Espargaro dan Augusto Fernandez, belum bisa mengandalkannya meskipun mereka juga mengandalkan RC16 2023. Namun hal ini akan berubah pada 2024 ketika tim memiliki Pedro Acosta di barisan mereka sebagai pengganti pembalap Grenadiers. Nicolas Goyon, direktur tim Prancis, menjelaskan setelah presentasi motor gas-gas baru untuk musim ini. Nicolas Goyon menjelaskan para rider gas-gas tidak dapat menggunakannya pada tahun lalu karena memang sasis karbon ini masih tahap uji coba dan bahannya tidak direncanakan untuk dipakai di Grand Prix. Namun tahun ini baik Acosta dan Fernandez akan memilikinya sejak tes pramusim yang akan dimulai dalam beberapa hari lagi di Sepang. Pedro Acosta datang ke Gas-Gas Tech 3 untuk menggantikan Pol Espargaro. Kehadirannya disambut antusias karena kiprah fantastis berhasil ditunjukkan sebelum naik kelas ke MotoGP. Acosta sebelumnya sudah menunjukkan performa yang solid dalam tes pasca musim di Valencia pada November 2023. Dia pun tak sabar untuk melihat hasil yang diraih oleh rider asal Spanyol itu dalam tes shakedown MotoGP 2024 di sirkuit Sepang, Malaysia yang akan dimulai pada awal Februari 2024. Kepala tim Red Bull Gas-Gas Tech 3, Hervé Poncharal, optimis menatap kiprah Pedro Acosta di MotoGP 2024. Dia yakin betul Pedro Acosta akan menjalani debut brilian di MotoGP 2024. Itu tadi informasi mengenai MotoGP pada kali ini. Jika kalian menyukai informasi mengenai MotoGP, jangan lupa untuk like, comment, dan subscribe video ini. See ya!